Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti muslimah, saudariku yang dimuliakan dan dirahmatin Allah. Banyak yang bertanya, calon laki-laki bagaimanakah sebagai imam yang amanah yang hendaknya aku jadikan ia sebagai calon dari ayah bagi anak-anakku. Banyak yang bertanya, laki-laki bagaimanakah yang hendaknya kujadikan sebagai pendamping hidupku. Ada yang bertanya, bagaimanakah hendaknya laki-laki yang bisa aku harapkan untuk bertemu kembali di surga nanti. Saudariku ukhti muslimah yang dimuliakan dan dirahmatin Allah, ketahuilah, agama kita, agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Agama yang menjelaskan, menerangkan seluruh perkara, tanpa ada yang terlewatkan, tanpa ada yang terlupakan. Termasuk salah satunya adalah urusan jodoh, urusan pasangan hidup. Karena memilih pasangan hidup berkaitan dengan cerita masa depan. Masa depan bukan hanya untuk kehidupan di dunia yang fana ini, tapi masa depan untuk kehidupan di akhirat nanti. Ketahuilah wahai ukhti muslimah, pasangan laki-laki calon imam yang amanah yang hendaknya kau pilih adalah sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terangkan, sebagaimana yang Nabi kita tunjukkan. Yang pertama, memilih laki-laki adalah yang baik agamanya. Dalam satu kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Sabda Rasulullah SAW, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh, fa illam taf'alu takun fitnatan fil ard wa fasadan 'arid." Di satu ketika Rasulullah SAW bersabda, apabila datang seorang laki-laki untuk melamar anak kalian, yang kalian tahu laki-laki ini tadi baik agamanya, baik pula akhlaknya. Sopan santunnya, tata keramanya, adabnya begitu mulia. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, kata beliau, fazawwijuh, maka segeralah nikahkan. Terima lamaran mereka, langsunglah mereka kalian nikahkan dengan anak-anak mereka. Illa taf'alu, apabila tidak kalian lakukan, kata Rasulullah SAW, takun fitnatan fil ard, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini, wa fasadan 'arid, dan akan terjadi kerusakan yang merata di atas dunia ini. Karena laki-laki yang bagaimana lagi yang hendak kita harapkan kecuali laki-laki yang baik agamanya, baik pula akhlaknya. Ini dua kriteria yang langsung Rasulullah SAW sebutkan, yaitu laki-laki yang baik agamanya, dan yang kedua laki-laki yang baik akhlaknya. Yang ketiga, bagaimanakah hendaknya calon suami yang seharusnya kalian pilih sebagai calon dari ayah untuk anak-anak kalian. Ketahuilah ukhti muslimah, dulu ada kisah Fatimah binti Qais radhiyallahu anha ketika ia ditalak oleh suaminya dengan talak 3. Lalu Fatimah binti Qais radhiyallahu anha menghabiskan masa iddahnya di rumah Ibnu Ummi Maktum, sahabat yang buta matanya. Nah, ketika habis masa iddahnya, datanglah 2 orang laki-laki yang ingin melamarnya. Yang pertama adalah Abu Jahm, yang kedua adalah sahabat Muawiyah radhiyallahu anhuma. Lalu Fatimah binti Qais radhiyallahu anha pun meminta saranlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyarankan, beliau bersabda, "Amma Abu Jahm fala tad'u asahu an atiqihi. Amma Muawiyatu fasu'lukun la mala lahu. Inkihi Usamah ibn Zaid." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma Abu Jahm, adapun Abu Jahm," kata Rasulullah sallallahu, "fala tad'u asahu an atiqihi." Abu Jahm ini tidak pernah meletakkan tongkatnya di atas lehernya.
Wa amma Muawiyah, adapun sahabat Muawiyah, kata Rasulullah SAW, fasu'lukun lama lahu. Sahabat Muawiyah ini adalah sahabat yang miskin, tidak punya harta. Ingkihi, oleh karena itu menikahlah engkau, duhai Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, kepada Usamah ibn Zaid. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, wahai ukhti muslimah? Yang ketiga, hendaklah kalian memilih pasangan yang lemah lembut, yang sabar, yang kasih sayangnya besar. Bukan pasangan yang temperamen, yang mudah marah, gampang emosi. Ini isyarat kepada sahabat Abu Jaham. Sahabat Abu Jaham itu tidak pernah meletakkan tongkatnya, kata Rasulullah SAW, di atas lehernya. Ya. Kenapa? Ini adalah isyarat bahwa sahabat Abu Jaham itu adalah sahabat yang temperamen, mudah marah, gampang emosi. Sehingga ya, sahabat Abu Jaham ini mudah memukulkan tongkatnya, menggerakkan tongkatnya. Dan ini bukanlah laki-laki yang baik. Karena wanita itu seperti gelas-gelas kaca yang ia perlu dihadapi dengan kelembutan dan kehati-hatian. Salah perlakuan maka ia akan pecah, minimal retak. Rasulullah SAW mengkabarkan wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok. Ketika laki-laki itu keras memperlakukannya, maka ia akan patah. Tapi ketika dibiarkan, ia akan tetap bengkok. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memesankan kepada laki-laki untuk banyak menasehatin atas para wanita. Istausu binisaikum khaira. Nasihatilah dengan nasihat-nasihat yang baik untuk istri-istri kalian. Adapun sahabat Muawiyah, ya, sahabat Muawiyah ini adalah sahabat yang su'lukun, sahabat yang miskin, lama lalahu, yang tidak punya harta. Tidak punya harta. Makanya Rasulullah SAW tidak mensarankan, tidak merekomendasikan sahabat Muawiyah untuk menikah dengan Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Karena dibutuhkan laki-laki yang memang memiliki harta. Bukan berarti menjadi wanita yang gila harta. Tapi wanita itu butuh laki-laki yang mapan, yang memiliki penghasilan, yang bisa menjamin kehidupan dirinya dan anak-anaknya nanti. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mensarankan kepada Fatimah binti Qais untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. Karena Usamah bin Zaid laki-laki yang lembut, di samping juga laki-laki yang memiliki harta. Yang kelima, hendaklah memilih laki-laki yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Artinya adalah dengan penuh tanggung jawab. Artinya menjadi suami yang memperhatikan bagaimana kehidupan dan kebutuhan istri. Makanya ukhti muslimah, siapa saja di antara kalian ingin menikah, pilihlah 5 calon dari suami yang baik ini. Yang pertama, ia adalah laki-laki yang baik agamanya. Yang kedua, ia adalah laki-laki yang baik akhlaknya. Yang ketiga, ia adalah laki-laki yang penyayang, yang perhatian, yang penuh dengan kelemah lembutan, yang penuh dengan cinta dan kasih. Dan yang keempat, ia adalah laki-laki yang berpenghasilan, laki-laki yang giat bekerja, bukan laki-laki yang pemalas, bukan laki-laki yang pemalas, laki-laki yang hanya penuh dengan mimpi dan angan-angan. Dan yang kelima, laki-laki yang bertanggung jawab. Inilah 5 calon dari laki-laki yang hendaknya kalian jadikan sebagai calon suami. Jangan tertipu dengan rupa, jangan tertipu dengan wajah, jangan terpesona dengan penampilan. Tapi lihatlah bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana kelemah lembutannya, dan bagaimana cinta kasihnya, dan bagaimana kegiatan serta kerajinannya dalam mencari nafkah, memenuhi ma'isyah anak istrinya kelak. Semoga engkau, wahai ukhti muslimah
yang hari ini masih bingung mencari pasangan, pilihlah pasangan berdasarkan 5 kriteria yang telah kita terangkan. Semoga bermanfaat. Saya Abu Ayub, Bangun Alangkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.